Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran yang diambil dari buku Syarah Rasmul Bayan Tarbiyah. Menurut bahasa, Quran berarti bacaan. Pengertian seperti ini dikemukakan di dalam Al-Quran sendiri. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah wa idza qara'anahu fattabi' Qur'anah. Sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikut bacaannya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Adapun menurut istilah, Al-Quran berarti kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada qalbu Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala. Ia bukanlah kata-kata manusia, bukan pula kata-kata jin, syaitan, atau malaikat. Ia sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluk, bukan syair, bukan sihir, bukan pula produk kontemplasi atau hasil pemikiran filsafat manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala, in huwa illa wahyu yuha wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tiadalah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Tentang hal ini, perhatikanlah kesaksian objektif Abul Walid, seorang jawara sastra pada masa Nabi SAW. Tadi sesungguhnya, demi Allah, aku telah mendengar perkataan yang belum pernah kudengar ada, yang semisalnya sama sekali. Demi Allah, ia bukanlah syair, bukan sihir, dan bukan pula tenung. Kalimat ini disampaikan oleh Abul Walid kepada orang-orang Quraisy sesaat setelah dibacakan kepadanya awal surat Fussilat. Al-Quran adalah al-mu'jiz atau mu'jizat, yang artinya suatu perkara yang luar biasa, yang tidak akan mampu manusia membuatnya, karena hal itu di luar kesanggupannya. Mu'jizat itu dianugerahkan kepada para nabi dan rasul dengan maksud menguatkan kenabian dan kerasulannya, serta menjadi bukti bahwa agama yang dibawa oleh mereka benar-benar dari Allah Ta'ala. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Kemukjizatannya itu diantaranya terletak pada fasohah dan balaghahnya, yaitu keindahan susunan dan gaya bahasanya yang tidak ada tandingannya. Karena gaya bahasa yang demikian itulah Umar bin Khattab masuk Islam setelah mendengar Al-Quran awal surat Toha yang dibaca oleh adiknya Fatimah. Abu Walid terpaksa cepat-cepat pulang begitu mendengar beberapa ayat dari surat Fussilat. Karena demikian tingginya bahasa Al-Quran, mustahil manusia dapat membuat susunan yang serupa dengannya, apalagi menandinginya. Orang yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah ditantang oleh Allah Ta'ala. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Allah sendiri kemudian menegaskan bahwa tidak akan pernah ada seorang pun yang mampu menjawab tantangan ini. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Bahkan seandainya jin dan manusia bekerja sama untuk membuatnya, tetap mereka tidak akan sanggup. Katakanlah,
Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Surat Al-Isra ayat 88. Selain itu, kemukjizatan Al-Quran juga terletak pada isinya. Perhatikanlah, sampai saat ini Al-Quran masih menjadi sumber rujukan utama bagi para pengkaji ilmu sosial, sains, bahasa, atau ilmu-ilmu lainnya. Menurut Miftah Faridi, banyak ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dapat meyakinkan kita bahwa Al-Quran adalah firman Allah, tidak mungkin ciptaan manusia, apalagi ciptaan Nabi Muhammad yang ummi atau tidak pandai menulis dan membaca, yang hidup pada awal abad ke-6 Masehi. Berbagai kabar gaib tentang masa lampau, tentang kekuasaan di Mesir, negeri Saba, kaum Tsamud, kaum Ad, Yusuf, Sulaiman, Dawud, Adam, Musa, dan lain-lain, dan masa depan pun menjadi bukti lain kemukjizatan Al-Quran. Sementara itu, jika kita perhatikan cakupan materinya, nampaklah bahwa Al-Quran itu mencakup seluruh aspek kehidupan, masalah akidah, ibadah, hukum kemasyarakatan, etika, moral, dan politik terdapat di dalamnya. Al-Munazzalu ala qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu diturunkan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad seperti Taurat yang diturunkan kepada Musa atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa tidak bisa dinamakan atau disebut sebagai Al-Quran. Demikian pula hadis qudsi tidak bisa disamakan dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad dengan berbagai cara. Yang pertama, berupa impian yang baik waktu beliau tidur. Kadang-kadang wahyu itu dibawa oleh malaikat Jibril dengan menyerupai bentuk manusia laki-laki, lalu menyampaikan perkataan atau firman Allah kepada beliau. Yang kedua, kadang-kadang malaikat membawa wahyu itu menampakkan dirinya dalam bentuk yang asli atau bentuk malaikat, lalu mewahyukan firman Allah kepada beliau. Yang ketiga, kadang-kadang wahyu itu merupakan bunyi genta. Inilah cara yang paling berat dirasakan oleh beliau Rasulullah. Yang keempat, kadang-kadang wahyu itu datang tidak dengan perantara malaikat, melainkan diterima langsung dari hadirat Allah sendiri. Nomor 5, sekali wahyu itu beliau terima di atas langit yang ketujuh, langsung dari hadirat Allah sendiri. Al-Maghulu bit-Tawaturi. Al-Quran ditulis dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir atau diriwayatkan oleh banyak orang, sehingga terpelihara keasliannya. Berikut ini sekilas sejarah pemeliharaan Al-Quran sejak masa Nabi hingga pembukuannya seperti sekarang. Yang pertama, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Setiap ada ayat yang diturunkan, Nabi segera menyuruh kepada sahabat untuk menghafal dan menuliskannya di batu, di kulit binatang, pelepah tamar, dan apa saja yang dapat dipakai untuk ditulis. Nabi menerangkan bagaimana ayat-ayat itu disusun dalam surah, mana yang dahulu dan mana yang kemudian. Kesaksian tentang hal ini disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Apabila turun kepada beliau sesuatu, beberapa ayat Al-Quran, dipanggillah oleh beliau mereka yang biasa menuliskan Al-Quran. Beliau bersabda, tulis semua ayat ini pada surat yang disebut di dalamnya tentang ini dan itu. Begitupun jika turun padanya satu ayat, beliau bersabda, tulis ayat ini di surat yang disebut di dalamnya ini dan itu. Beberapa sahabat yang bertugas menuliskan Al-Quran untuk beliau, diantaranya ialah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan Muawiyah. Yang terbanyak menuliskannya ialah Zaid bin Thabit dan Muawiyah. Dengan demikian, di masa Nabi ada 3 unsur pemeliharaan Al-Quran, yaitu 1. Hafalan dari mereka yang hafal Al-Quran,
Kedua, naskah-naskah yang ditulis untuk Nabi. Yang ketiga, naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca untuk mereka masing-masing. Selain itu, malaikat Jibril melakukan ulangan sekali setahun. Pada saat ulangan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh mengulang dan memperdengarkan Al-Quran yang telah diturunkan. Di tahun beliau wafat, ulangan itu diadakan oleh Jibril sebanyak 2 kali. Pada saat Nabi wafat, Al-Quran telah dihafal oleh banyak orang dan telah ditulis dengan lengkap ayat-ayatnya. Para sahabat telah mendengar Al-Quran itu dari mulut Nabi berkali-kali dalam sholat, khutbah-khutbah, dan pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan. Yang berikutnya adalah pemeliharaan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Berdasarkan usulan Umar bin Khattab, pada masa pemerintahan Abu Bakar, diadakanlah proyek pengumpulan Al-Quran. Hal ini dilatar belakangi oleh peristiwa gugurnya 70 orang penghafal Al-Quran dalam Perang Yamamah. Zaid bin Thabit ditugaskan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ia kemudian mengumpulkan tulisan Al-Quran dari daun, pelepah kurma, batu, tanah keras, tulang unta atau kambing, dan dari sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Dalam upaya mengumpulkan Al-Quran ini, Zaid bin Thabit bekerja sangat teliti. Sekalipun beliau hafal Al-Quran seluruhnya, tetapi masih memandang perlu mencocokkan hafalannya dengan hafalan atau catatan sahabat-sahabat yang lain dengan disaksikan 2 orang saksi. Selanjutnya, Al-Quran ditulis oleh Zaid bin Thabit dalam lembaran-lembaran yang diikatnya dengan benang, tersusun menurut urutan ayat-ayatnya sebagaimana yang telah ditetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Bakar meninggal, mushaf ini diserahkan kepada penggantinya, Umar bin Khattab. Setelah Umar meninggal, mushaf ini disimpan di rumah Hafsah, putri Umar, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, daerah pemerintahan Islam telah sampai ke Armenia dan Azerbaijan di sebelah timur dan Tripoli di sebelah barat. Kaum muslimin di waktu itu telah terpencar-pencar di Mesir, Syria, Irak, Persia, dan Afrika. Di antara mereka ada yang memiliki naskah-naskah Al-Quran, namun naskah-naskah mereka berbeda susunannya dengan naskah resmi yang ada pada khalifah. Di antara mereka pun ada yang berselisih tentang qiraat atau bacaan dialek Al-Quran. Perselisihan ini semakin menjurus kepada pertikaian tentang bacaan Al-Quran. Jika ini dibiarkan saja, tentu akan mendatangkan perpecahan yang tidak diinginkan di kalangan kaum muslimin. Orang yang mula-mula menghadapkan perhatian kepada hal ini adalah seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Beliau ikut dalam peperangan menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Selama dalam perjalanan, ia pernah mendengar kaum muslimin bertikai tentang bacaan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan pernah mendengar perkataan seorang muslim kepada temannya, "Bacaanku lebih baik dari bacaanmu." Atas dasar laporan Hudzaifah itu, Utsman bin Affan segera membentuk panitia khusus yang didampingi Zaid bin Thabit beranggotakan Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham untuk melakukan penyeragaman naskah Al-Quran. Dalam melaksanakan tugas ini, Utsman memberikan arahan agar mengambil pedoman kepada bacaan para penghafal Al-Quran. Jika ada pertikaian mereka tentang dialek bacaan, maka harus ditulis menurut dialek suku Quraisy, sebab Al-Quran itu diturunkan menurut dialek mereka. Selain itu, panitia ini juga diarahkan untuk merujuk kepada lembaran-lembaran Al-Quran yang ditulis pada masa Khalifah Abu Bakar yang disimpan oleh Hafsah. Naskah Al-Quran yang dibukukan oleh panitia ini kemudian dinamai Al-Mushaf dan dibuat 5 rangkap. 1 buah disimpan di Madinah, dinamai Mushaf Al-Imam, dan sisanya dikirim ke Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah. Sementara itu, lembaran-lembaran Al-Quran yang ditulis sebelum proyek ini segera dimusnahkan guna menyatukan kaum muslimin pada 1 mushaf, 1 bacaan, dan 1 tertib susunan surat-surat.
Semua mushaf yang diterbitkan kemudian harus disesuaikan dengan mushaf al-imam. Kemudian, usaha menjaga kemurnian Al-Quran itu tetap dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, sampai pada generasi yang sekarang ini. Demikianlah usaha Nabi Muhammad dan kaum muslimin memelihara dan menjaga Al-Quran dari segala campur tangan manusia, sehingga Al-Quran yang ada pada tangan kaum muslimin pada masa kini persis sama dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan hal ini dijamin Allah akan tetap terpelihara untuk selamanya. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada mereka itu pasti celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana, lagi maha terpuji. Quran Surat Al-Fussilat ayat 41-42. Al-muta'abbadu bitilawati. Membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Banyak sekali hadis Nabi yang mengungkapkan bahwa membaca Al-Quran adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang memiliki banyak keutamaan. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 6469. Hadis dari Tamim Ad-Dari bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, maukah salah seorang dari kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapati di dalamnya 3 unta yang hamil, gemuk serta besar? Kami para sahabat menjawab, iya. Rasulullah bersabda, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam sholat lebih baik baginya daripada mendapat 3 unta yang hamil, gemuk, dan besar. Hadis riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan disulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Hadis dari Abu Umamah bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah definisi Al-Quran secara bahasa dan terminologi yang disertai dengan dalil-dalil pendukung. Semoga setelah mengkaji materi ta'riful Quran ini, keimanan kita kepada Al-Quran semakin meningkat dan interaksi kita dengan Al-Quran semakin berkualitas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.